Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada di Car Free Day Perumnas Karawang. Dan pertama kita mau pesen dulu sate buat sarapan kan. Sementara itu Ejas lagi nyari kira-kira apa wahana yang mau dia naiki, karena sudah di hadapan dia berbagai macam wahana yang membuat dia bingung sepertinya ya. Ada lukisan, mancing ikan, kemudian eskavator, dan yang paling favorit itu adalah eskavator buat dia. Nah, dia cukup lama menatap kebingungan ini, kira-kira mau memilih yang mana, sedangkan semuanya itu menarik tapi dia harus memilih salah satu. Dan ini adalah eskavator ya, eskavator favoritnya dia. Cuman nggak tahu nih dia mau pilih yang mana. Oh, dia menuju ke sana. Kita lihat di sana ada apa. Ada odong-odong guys. Dia mau naik odong-odong katanya. Jadi dari sekian mainan yang ada di sana, lukisan, mancing ikan, dia mau memilih odong-odong. Nah, ini odong-odong kereta Thomas, karena memang dari dulu dia suka naik odong-odong ini. Dia favorit banget ya. Suka, apalagi dia suka ada iringan suara musik, maka dia suka. Kan dia udah seperti mau menerkam saja guys. Tuh kereta Thomas. Nah, dia mau naik ini aja katanya, dia nggak mau main yang lain. Ini untuk naik ini sepuasnya itu murah, hanya 10.000 saja. Jadi buat teman-teman yang di daerah Karawang, terutama di daerah Perumnas, mau naik odong-odong ini di hari Minggu hanya bayar 10.000 saja. Sambil sarapan nih, udah dipesenin sate pakai lontong, tapi Ejasnya belum mau sarapan, dia masih mau main saja. Nggak tahu nih kapan mau makannya. Sekarang kita suapin dulu Ejas, walaupun agak susah makan karena dia kan lagi di sapi ya, baru 2 hari di sapi, jadi ya masih agak rewel. Makanya sekarang diajak main keluar supaya di rumah tuh dia nggak ingat sama nenek terus. Jadi diajak aja main supaya dia lupa sama neneknya gitu, karena mau gimana juga kan aktivitas dari dia lahir sampai sekarang itu kan nenek ya. Nah, gimana caranya dia lupa sama neneknya. Sekarang dia udah bosen turun dari odong-odong, dia ngajakin tuh main ke sana. Dia ngeliat playground, walaupun kalau playground di sini tuh kecil, tapi yang penting dia ada perosotannya, ada naik-naiknya, dan juga ada bola gitu. Nah, teman-teman tahu nggak di sini bayar berapa? Murah juga ya di sini, cuman bayar 10.000. Jadi kita mau main sepuasnya, mau main apa aja di sini kita bayarnya cuma 10.000. Makanya ini butuh alternatif kalau seandainya mau ngasuh bocil atau buat sekedar supaya dia anteng aja ya, ajakin ke sini aja ya, walaupun hanya ada di hari Minggu adanya ya. Tapi dia happy, seneng, dia main bola. Kadang naik-naik itu perosotan. Di sini nggak banyak sih, memang cuman ada ayunan kuda-kudaan, bola kecil, bola besar, ada basket, kemudian ada perosotan, cuman segitu saja. Tapi ya untuk sekelas bocil yang lagi rewel duduk di sini, dia mau, suka aja, mau sampai berjam-jam di sini juga mau. Ini aja hampir 2 jam lebih ya di sini ya, bareng dia main gonta-ganti orang, gonta-ganti yang datang, dia masih tetap stay di sini gitu ya, supaya dia nggak rewel aja, supaya dia anteng, supaya dia nggak nenek-nenek terus gitu. Sebenarnya kasihan ya, tapi kan usia dia kan sekarang udah 2,5 tahun, udah 2 tahun setengah, bentar lagi 3 tahun gitu. Jadi ya mau kapan lagi kalau bukan sekarang. Ya memang pengorbanannya adalah dia rewel. Kalau saya dengar orang-orang sih macam-macam ya prosesnya ya pada saat disapi. Ada yang lepas sedot sendiri, ada yang nggak mau nen sendiri gitu. Kalau Ejas mah enggak, beda.
Karena dari lahir sampai besar ini usia 2,5 tahun dia tuh nenek terus ASI gitu ya, nggak ada pakai support. Habis itu uh, kondisi ibunya yang standby 24 jam di rumah, bukan tipe yang pekerja meninggalkan anak gitu. Jadi lebih karena intensnya sering bertemu itu antara Isis dan ibunya itu, jadi sulit untuk memisahkan untuk tidak gitu. Makanya banyak banget drama di sini, seperti kalau malam susah tidur gitu, karena aktivitas itu kan dia kan supaya dia bisa terlelap ya dari itu. Kemudian setelah bangun bobo itu kan biasanya ya, ini enggak gitu, bingung dia karena suka rewel di situ. Makanya saya ajak ke sini naik odong-odong supaya dia nggak terlalu rewel gitu. Jadi bersyukur ya buat ayah bunda yang punya anaknya tidak rewel, bahagia, nyapihnya nggak banyak drama. Itu beda banget sama kita gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita tetap kasih yang terbaik buat anak ya. Karena memang prinsip saya tuh, karena selagi orang tuanya ada di rumah, ibunya ada di rumah, ya udah, kita full ASI, nggak pakai susu formula atau yang lainnya gitu. Nah, sekarang sudah hari ketiganya Ejas disapih, tapi masih dalam proses pembiasaan ya. Kadang suka ingat nangis gitu ya. Dia nggak mau nanya tuh karena berbagai macam cara. Sebenarnya bukan karena sekarang saja, sebelumnya juga itu udah disapih tapi nggak mempan, seperti dikasih pahitan kayak Butrawali, dikasih yang lain-lainnya itu nggak mau. Nah, ini karena ibunya dia minum antibiotik, obat keras, kata dokternya nggak boleh menyusui dulu, jadi langsung mendadak nyapih. Kita cari madu yang pahit diolesin di neneknya. Habis itu kan kena baju ya, kena baju ibunya tuh basah gitu, dia jijik nggak mau nenen gitu. Jadi dari situ dia udah nggak mau nenen, jijik dengan sendirinya. Ya udah, cuman ya dramanya banyak, rewel, nggak mau bobo malamnya juga keganggu gitu ya. Intinya mah banyak banget yang jadi dramanya. Suka rewel tengah malam, kadang dalam satu malam itu bisa 5 kali bangun gitu. Kadang pernah jam setengah 12 belum tidur, kemudian tidur sebentar, jam 1 bangun, nanti tidur jam 3 bangun, habis itu sekarang sampai subuh gitu. Cuman yang jadi korban kan di sini ya, orang tuanya harus siap melek. Jadi pada saat nanti siang, pas waktu anak tidur siang, orang tuanya juga tidur siang, terutama ibu, karena kan ibu kan yang intens ketemu sama anak ya. Jadi harus cukup juga waktu istirahatnya, karena di sini kita kan jauh dari saudara, jauh dari siapa-siapa, otomatis nggak ada yang ngegantiin. Beda kalau seandainya ya bunda itu masih tinggal sama orang tua, atau kanan kiri masih banyak saudara, jadi anaknya bisa diasuh, orang tuanya bisa nyuri-nyuri waktu buat tidur. Kalau sendiri kayak gini ya mau gimana lagi, semuanya serba kita harus bisa mengantisipasinya gitu ya. Jadi anak tidur, orang tuanya juga tidur, anak melek barusan kita mau ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau siang anteng dia, tuh kalau siang anteng, tapi kalau malam banyak banget dramanya, nangis gitu. Belum lagi Indonesia nggak bisa tidur, kegerahan, kemudian nangis yang gara-gara pampasnya sudah bocor gitu ya. Intinya nikmat banget jadi orang tua ya. Mudah-mudahan ayah bunda juga semua pada sehat semua, yang sedang mengalami proses nyapi anak, nikmat banget pokoknya lah ya. Tapi ya mudah-mudahan drama ini enggak lama ya. Biasanya sih kurang lebih penyesuaiannya tuh 1 mingguan. Jadi 1 minggu masa lepas dari nenek, si anak juga menyesuaikan tidurnya pakai apa, ngapain supaya dia bisa mau tidur gitu. Kalau sejauh ini sih Ejas kalau mau bobo
itu harus digendong dulu ayah bunda. Nah, makanya kadang yang ngegendong itu kan kadang suka pegel banget ya. Nah kalau nggak digendong dia nggak bisa tidur, makanya apalagi banyak banget syaratnya mau digendong, seperti udah digendong maunya berdiri, udah berdiri maunya jalan ya kayak gitu. Belum lagi maunya dikipasin kalau malam, jadi nggak mau kalau nggak seandainya nggak dikipasin. Ya begitulah. Kalau Ejas mungkin beda dengan anak-anak yang lain, masa penyapihannya ada yang mudah ada yang sulit, tapi kalau seandainya di kita sih ya lumayan sulit. Oke, ayah bunda, sekarang Inja semua ganti dulu permainan, masak-masakan, nanti paling bentar lagi mau pulang ya, karena sudah siang. Oke, ayah bunda, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video Ejaz. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.